Pemirsa, hujan deras yang mengguyur Jakarta Rabu siang hingga sore membuat ruas jalan Kemang Raya tergenang banjir setinggi 50 cm. Selain itu, banjir juga mengenangi ruas jalan Ciledug Raya Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Banjir mengenangi ruas Jalan Kemang Raya, Jakarta Selatan, Rabu sore. Air setinggi 50 cm menutupi badan jalan hingga nyaris tak bisa dilintasi kendaraan. Genangan ini terjadi akibat hujan deras yang mengguyur kawasan Jakarta Selatan sejak siang. Tak sedikit kendaraan roda 2 yang nekat menerobos banjir, akhirnya mogok karena tingginya genangan. Untuk menghindari mogok, banyak pengendara memilih melintasi trotoar agar terhindar dari genangan. Ruas Kemang Raya memang menjadi salah satu lokasi langganan banjir, mulai dikarenakan hujan ataupun luapan kali Krukut yang berada tak jauh dari lokasi elit ini. Sementara itu, genangan air setinggi 80 cm terjadi di ruas Jalan Ciledug Raya, Seskoal, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Tingginya air membuat arus lalu lintas dari arah Kebayoran Lama menuju Cipulir maupun sebaliknya sempat lumpuh dan tidak bisa dilalui oleh kendaraan roda 4 maupun roda 2. Kendaraan roda 2 yang memaksakan melewati tingginya genangan air terpaksa mengalami mati mesin alias mogok. Sejumlah petugas PPSU, Kelurahan Cipulir dan Sumber Daya Alam disiagakan untuk mengatur arus lalin yang mengalami kemacetan akibat genangan. 2 mesin pompa juga dikerahkan untuk mempercepat surutnya air. Derasnya hujan yang mengguyur ibu kota pada Rabu sore juga membuat aliran air Kali Baru meluap hingga tumpah ke jalanan di pertigaan Hek, Jalan Raya Bogor, Kramajati, Jakarta Timur. Tinggi air yang mengenangi pertigaan lampu merah Hek mencapai 30 cm. Akibatnya banyak pengendara roda 2 yang tergelincir dan terjatuh di tengah derasnya aliran air. Sedangkan arus lalu lintas dari arah Taman Mini ke arah Kramat Jati dan dari arah Ciracas menuju Kramat Jati serta arah sebaliknya mengalami kemacetan panjang. Di lokasi berbeda, banjir juga merendam ruas Jalan Cawang Sutoyo, Jatinegara, Jakarta Timur. Banjir setinggi kurang lebih dari 30 cm merendam ruas jalan ini hingga menutup satu ruas jalan. Banjir terjadi akibat tinggi curah hujan serta buruknya drainase di kawasan ini. Untuk mempercepat surutnya banjir, sejumlah petugas Sumber Daya Air Jakarta Timur telah membuka pompa air di beberapa titik di kawasan ini. Sementara akibat banjir, arus lalu lintas dari arah Cawang menuju Kalimalang sempat tersendat. Dari Jakarta, tim iNews melaporkan. Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri bersama Bea Cukai dan Polda Jawa Tengah menggerebek sebuah rumah di Semarang, Jawa Tengah yang dijadikan lokasi home industry narkotika jenis sabu dan happy water. 2 pelaku diamankan dari lokasi tersebut. Inilah detik-detik saat penyidik kepolisian dari Dit Narkoba Mabes Polri melakukan penggerebekan di sebuah rumah di Provinsi Jawa Tengah yang dijadikan home industry pembuatan narkotika jenis sabu dan happy water. Dari rekaman video amatir yang ada, terlihat 2 pelaku yang masih menggunakan baju pelindung lengkap dengan masker dan tengah melakukan proses pembuatan narkoba tak berkutik saat petugas masuk ke dalam secara tiba-tiba. Pengungkapan kasus ini berawal dari informasi yang diterima oleh kepolisian setelah dilakukan penyelidikan. Dit Narkoba Bareskrim Polri berkoordinasi dengan Polda Jawa Tengah dan Bea Cukai. BC Jakarta, BC Jawa Tengah, Direktorat Narkoba Jawa Tengah, dan Bareskrim Polri, Staf Puslapor melakukan penggerebekan terhadap rumah yang berada di Semarang di daerah Banyumanik, ya. Di sini merupakan adalah tempat pembuatan sabu dan happy water. Selain mengamankan 2 orang dari lokasi dan sejumlah alat bukti narkotika, polisi juga masih melakukan pengembangan terkait pelaku-pelaku serta kemungkinan adanya lokasi lainnya. Dari Jakarta Selatan, Den Helmi Sanyangbati, iNews melaporkan.
Pemirsa, tim hukum Ganjar Mahfud meminta KPU melakukan audit Sirekap dan juga mengusulkan agar majelis hakim mengkonfrontasi saksi dan ahli dari pemohon dan KPU untuk mendapatkan gambaran jelas dalam kontroversi Sirekap. Ketua Tim Hukum Ganjar Mahfud, Todung Mulya Lubis, menyoroti tidak adanya sejumlah fitur penting dalam Sirekap, diantaranya validasi, edit, dan metadata. Selain meminta KPU melakukan audit Sirekap, Tim Hukum Ganjar Mahfud juga mengusulkan agar majelis hakim mengkonfrontasi saksi dan ahli dari pemohon dan KPU untuk mendapatkan gambaran jelas dalam kontroversi Sirekap. Nah, kami malah mengusulkan kepada majelis hakim untuk mengkonfrontir saksi dan ahli yang kami hadirkan, saksi dan ahli yang dihadirkan oleh paslon 01, ya pemohon 1, dan saksi dan ahli yang dihadirkan oleh pihak KPU. Hanya dengan konfrontasi ini kita bisa mendapatkan gambar yang lebih jelas mengenai kontroversi Sirekap yang betul-betul membingungkan dan menimbulkan banyak sekali kecurigaan terhadap KPU. Sementara Ketua Tim Kuasa Hukum Prabowo Gibran, Yusril Iza Mahendra mengatakan, keputusan KPU terkait hasil pemilihan Presiden 2024 tidak didasarkan penghitungan Sirekap. Namun keputusan KPU yang menyatakan Prabowo Gibran keluar sebagai pemenang didasarkan atas penghitungan suara manual dan berjenjang. Dugaan saya dari keterangan hari ini Mahkamah akan menolak posisi pemohon dan memberikan satu pendapat hukum bahwa apa yang dikemukakan itu kejahatan dan lain-lain itu tidak mempunyai alasan hukum dan akan berimplikasi kepada petitum yang diajukan untuk melakukan pemungutan suara ulang, diskualifikasi terhadap pasangan calon Pak Prabowo Subianto dan Pak Gibran sekira akan ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, umumnya warga menunggu waktu berbuka puasa dengan berburu takjil atau menyiapkan makanan berbuka. Namun berbeda dengan komunitas pecinta karapan sapi di Kota Probolinggo yang menunggang sapi layaknya naik kuda balap saat ngabuburit. Bagaimana keseruannya? Berikut liputannya. Saat berkumpul bersama menunggu beduk puasa di lapangan Progo Semi Pro, Kelurahan Jrebeng Kulon, Kota Probolinggo, nampak para pecinta sapi asik mempersiapkan sapi untuk mengetes kecepatan. Tanpa menggunakan pelana, mereka nampak asyik dan lihai menunggang sapi layaknya memacu kuda balap. Biasanya penunggang sapi adalah mantan joki yang kini menjadi kru karapan sapi. Pasalnya, untuk menunggang sapi dibutuhkan keterampilan khusus. Bahkan menurut salah satu anggota komunitas ini, naik sapi lebih susah daripada kuda karena badan sapi lebih besar. Latihan apa? Latihan apa? Karapan apa? Karapan sapi, Semirah. Mas, terus apa naik sapi itu gimana sensasinya? Oh, ada dua janda, Mas. Maksudnya lebih susah atau gimana? Iya, Apanya yang lebih susah? kakinya itu nggak bisa ngepek, Mas. Terus Sakit, Mas. gimana cara ngatasi biar sapinya lari cepat gitu? Ya, itu, Mas. Setelah asik menunggang sapi, saat memasuki jam 5 sore, mereka bergegas pulang untuk persiapan buka bersama. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, iNews melaporkan. Ya, sepekan jelang Hari Raya Idul Fitri, stasiun kereta api Pasar Senen Jakarta mulai dipadati ribuan pemudik. Pada hari ini sebanyak 26.000 lebih pemudik akan berangkat menggunakan kereta api menuju kampung halaman masing-masing. Hiruk-pikuk mudik di stasiun Pasar Senen mulai terasa jelang sepekan Lebaran Idul Fitri 2024. Sebanyak 26.000 pemudik memadati stasiun Senen. Hampir 100% tiket terjual setiap harinya. Sebagian besar pemudik ialah masyarakat yang hendak pulang ke kampung halaman di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur seperti Tegal, Brebes, Semarang, Solo, hingga Surabaya dan Malang. Pemudik mengaku memilih melakukan perjalanan hari ini untuk menghindari kepadatan. Dari data PT KAI Daop 1 Jakarta, sebanyak 37 kereta api perharinya diberangkatkan melalui stasiun Pasar Senen.
Puncak arus mudik dari Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat akan terjadi pada tanggal 6 April 2024 dengan jumlah pemudik mencapai 44.297 calon penumpang yang akan berangkat dari Stasiun Pasar Senen. Dari Jakarta, Steven Patinama, Novan Dwi, iNews melaporkan. Ya, 7 hari jelang Hari Raya Idul Fitri, arus lalu lintas di jalur Pantura, Cirebon, Jawa Barat sudah mulai ramai dilalui oleh pemudik. Para pemudik memilih berangkat lebih awal guna menghindari kepadatan di sejumlah titik rawan kemacetan. Pemudik sepeda motor mulai terlihat melintasi Jalan Pantura Pleret, Kabupaten Cirebon. Para pemudik melintas dari arah Jakarta mengarah ke Jawa Tengah dan Jawa Timur. Sejumlah pengendara mengatakan berangkat mudik lebih awal untuk menghindari kemacetan di jalur Pantura Cirebon. Jumlah kendaraan yang melintasi jalur Pantura Cirebon diprediksi akan terus meningkat hingga beberapa hari ke depan. Di Depok mudik mau ke Tegal. Tegal. Dari Depok jam berapa? Jam 11. Jam 11. Tadi di jalanan gimana, Mas? Ya alhamdulillah lancar. Lancar. Iya. Sempat tersendat nggak di Bekasi atau di mana? Tersendat di Indramayu, motor mogok. Sementara itu, volume kendaraan dari arah Jakarta dan sekitarnya mulai ramai di Tol Cipali di Majalengka. Bahkan untuk kendaraan pemudik di rest area kilometer 166 Jatiwangi Majalengka mulai meningkat. Volume kendaraan pemudik pada arus mudik Lebaran ini akan meningkat mengingat libur sekolah sudah dimulai. Dari Majalengka dan Cirebon, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara H-7 jelang Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah, sejumlah warga mulai meninggalkan Jakarta untuk kembali ke kampung halaman. Diperkirakan ada 2 juta orang melakukan perjalanan mudik menggunakan pesawat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten mulai dipadati oleh penumpang mudik Lebaran 1445 Hijriah. Diperkirakan pergerakan penumpang transportasi udara ini mencapai 188.000 orang dalam satu hari. Pergerakan penumpang akan meningkat pada puncaknya yang diprediksi terjadi pada tanggal 5 hingga 6 April dan puncak arus balik pada 14 April 2024. Sementara itu, PT Angkasa Pura II Persero menetapkan masa angkutan Lebaran pada tanggal 3 hingga 13 April 2024. Sejumlah tujuan favorit untuk mudik Lebaran adalah Bali, Surabaya, dan Medan. Meskipun harga tiket melonjak hingga 40%, namun warga tetap memilih transportasi udara ini karena efektif dari segi waktu. Ya, mudik di hari ini tuh sebelum Lebaran datang jadi masih sepi-sepi, jadi kita jalan duluan aja kayak gitu. Iya. Ini kemarin sempat keluar tiket nggak? Wah, enggak sih, kan masih banyak yang kosong sekarang ya. Selama masa angkutan Lebaran tersebut, diperkirakan ada 2 juta penumpang yang akan melakukan pergerakan di Bandara Soekarno-Hatta. Jumlah ini 17,5% lebih tinggi dibandingkan tahun lalu. Dari Tangerang, Banten, Galuh Pandu, Dandi Bernadi, iNews melaporkan. Ratusan kendaraan sepeda motor dan truk logistik mulai berdatangan ke pelabuhan PT Pelindo Ciwandan, Kota Cilegon, Banten. Para pemudik tersebut sebelumnya sempat ke Pelabuhan Merak terlebih dahulu sebelum akhirnya dialihkan ke Pelabuhan Ciwandan. Ratusan kendaraan pemudik, sepeda motor, dan truk mulai memasuki area Pelabuhan Pelindo Ciwandan di Kota Cilegon, Banten. Para pemudik ini tiba lebih awal dari jadwal yang ditentukan, sehingga mereka sempat beristirahat sebelum menuju area dermaga. Sebelumnya, pemudik mengaku sempat ke Pelabuhan Merak terlebih dahulu sebelum akhirnya dialihkan ke Pelabuhan Ciwandan. Pemudik juga terpantau masih terus berdatangan ke Pelabuhan Barang yang difungsikan melayani angkutan Lebaran. Sejak tanggal 3 April 2024, PT ASDP Indonesia mengalihkan kegiatan penyeberangan untuk pemudik dengan moda sepeda motor ke jalur Pelabuhan Ciwandan, Banten. Pengalihan ini dilakukan guna mengantisipasi terjadinya antrian pada angkutan Lebaran 2024. Merak tadi habis itu saya tanya di situ
Karena pertama kali saya bawa motor katanya diarahin ke sini. Cuanda, apa namanya? Pelabuhan Ciwandan. Nah, Cuanda. Tadi berarti rutenya langsung dari Serang menuju Merak, Pak? Iya, iya. 3 pelabuhan di Provinsi Banten, yakni Pelabuhan Merak, Ciwandan, dan Bojonegara, kembali dioperasikan untuk angkutan mudik Lebaran 2024. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan.